Shalom, damai di hati, syukur kepada Tuhan di hari baru, anugerah Tuhan ini. Kita boleh mengikuti renungan harian keluarga di hari Senin, tanggal 27 Juli 2026. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Tuhan kami yang hidup, Bapa yang selalu kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Engkau yang mengaruniakan kami hari baru ini, dan kami kembali akan melakukan segenap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Kami memohon, biarlah Tuhan akan membimbing kami dengan firman, untuk supaya kami boleh memiliki hidup yang dikenan oleh Engkau. Karena itu Bapa, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini, kami pun memohon dengan penuh kerendahan hati, ya Bapa, anugerahkanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, agar dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami pun mampu untuk memahami, mengerti, dan memberlakukannya dalam kehidupan setiap hari. Maka ini kami yang bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Demikian firman Tuhan. Dan tema perenungan yaitu jangan cepat menghakimi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan setiap hari, kita menyaksikan banyak persoalan yang menimbulkan keresahan, kekacauan, dan pertikaian. Kemudian muncul sikap yang saling menyalahkan dan saling menghakimi. Hal ini sesungguhnya tidak membawa keuntungan, melainkan justru mendatangkan persoalan baru. Sebaliknya, ketika menghadapi persoalan, kita menyelesaikan dengan hati yang tenang dan saling mengampuni, maka akan sangat baik untuk kehidupan kini dan ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita situasi yang penuh tekanan dan penghakiman. Seorang perempuan kedapatan berbuat zina, dan tanpa banyak pertimbangan, ia diseret oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ini adalah pemimpin agama Yahudi yang ahli dalam hukum Taurat. Mereka sering digambarkan sebagai orang-orang yang lebih menekankan hukum daripada belas kasihan. Mereka membawa perempuan berzina ini kepada Yesus Kristus dan menempatkannya di tengah kerumunan orang banyak. Tanpa rasa kasihan, perempuan ini dibawa ke hadapan orang banyak untuk dihakimi, dan tentu ini sangat dipermalukan. Perempuan itu dijadikan pusat perhatian sebagai objek pengadilan publik. Mereka pun berkata kepada Yesus,
"Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina." Mereka memanggil Yesus Kristus dengan sebutan Rabi atau Guru, tetapi tidak dengan ketulusan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita menyaksikan adanya penghakiman terhadap mereka yang berbuat hal-hal yang tidak sepantasnya. Namun, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajak untuk jangan main hakim sendiri. Jangan gampang menyalahkan atau mempermalukan anggota keluarga yang bersalah ataupun orang yang bersalah tanpa belas kasihan. Kita lupa bahwa setiap orang bisa jatuh dalam dosa, termasuk kita sendiri. Bukankah Tuhan Allah memanggil kita untuk saling menegur dalam kasih, bukan main hakim sendiri? Saudara-saudara, seharusnya keluarga menjadi tempat yang aman untuk mengakui kesalahan dan bertumbuh dalam pengampunan. Sebagai keluarga Kristen, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menghadapi banyak hal yang bisa memicu terjadinya penghakiman. Misalnya, anak yang membuat kesalahan, pasangan yang mengecewakan, atau saudara yang menyakiti. Namun dalam keadaan demikian, kita dipanggil untuk mengasihi berdasarkan kasih Yesus Kristus. Kasih yang tidak menghakimi, tetapi mengampuni dan memulihkan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh memotivasi kami. Kami berdoa kepadamu, biarlah kami dimampukan untuk boleh memiliki hati yang mau mengampuni, yang tidak mendendam terhadap kesalahan orang lain, tetapi juga yang tidak mudah menghakimi kesalahan orang lain. Karena sesungguhnya setiap pribadi kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Setiap pribadi kami tak luput dari salah. Karena itu, sepantasnya lah kami mengampuni satu sama lain. Seperti Engkau telah mengampuni kami, demikian jugalah kami harus mengampuni sesama kami. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang penuh dengan kerendahan hati, agar supaya kami tidak memposisikan diri sebagai orang yang paling benar dan tidak pernah berbuat salah. Tetapi biarlah kami selalu menyadari bahwa kehidupan kami pun tidak pernah luput dari salah. Ya Bapa, terima kasih. Firman-Mu akan menerangi kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan di hari ini, kami siap untuk melakukan setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Kami sungguh percaya perlindungan Tuhan sempurna di atas kami. Tuhan melindungi, menyertai, menjaga, menolong, dan memberkati kami. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang berlimpah, umur panjang, keselamatan, bahkan kebahagiaan. Dimanapun kami pergi dan berada, dalam setiap tugas kerja, tanggung jawab, serta aktivitas kami, Tuhan menyertai. Apapun yang menjadi rencana-rencana kami di hari ini, pun Tuhan berkati. Segala sesuatu yang Engkau berkati akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami.
setiap mereka yang sudah boleh menyaksikan renungan harian keluarga ini, kiranya diberkati dalam kehidupan pribadi dan keluarga yang ada. Ketika ada dalam persoalan dan pergumulan, Tuhan akan menolong, menilik, Tuhan akan mengangkat setiap gumul yang ada. Dan bagi mereka yang menikmati syukur oleh karena setiap berkat Tuhan yang ternikmati, kiranya pun Tuhan akan menguduskan setiap bentuk syukur yang ada. Dan dalam segenap kehidupan kami, nama Tuhanlah yang dipuji, ditinggikan, serta dimuliakan. Ini kami yang berseru kepadamu Bapa, serta berserah seutuhnya kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Geming Maranatha Paslatan. Dan selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.